Halo, selamat siang semuanya. Siang, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik dan juga Bu Rina, Bu Tita, dan guru-guru lain, dan staf SMK Negeri 4 yang sudah meluangkan waktunya untuk mempersiapkan acara ini. Saya sangat senang sekali untuk datang kembali lagi ke SMK Negeri 4 Yogyakarta. Dan perkenalan ya. Oke. Nama saya Dwina Alfatika Ahda, bisa dipanggil Dwina. Sekarang saya lagi menempuh pendidikan S1 di Universitas Sanata Dharma, jurusan Sastra Inggris. Saya juga alumni SMK Negeri 4, tahun angkatan 2019 gitu. Diri banget loh Kakak Dwi. Udah kayak Miss Independent kalau buat sekarang. Iya. Wah, Kak, kalau Putri Pariwisata itu kan selain harus punya beauty, juga harus punya prinsip ya, Kak. Kalau prinsip apa sih yang Kakak pegang tuh? Jadi selama mengikuti Putri Pariwisata Indonesia ini, prinsip aku selalu aktif kegiatan di pariwisata. Jadi nggak cuma title yang aku pegang, tapi juga di situ ada amanah ini. Karena aku juga bawa nama Daerah Istimewa Yogyakarta, jadi aku nggak mungkin ya mengecewakan orang-orang yang mendukung aku, termasuk juga dinas pariwisata dan pelaku pariwisata lainnya. Jadi memang harus membawa title ini dengan membanggakan dan enggak yang hanya memegang title saja terus hanya bermalas-malasan, enggak ya. Jadi tetap ada harus kegiatan gitu. Kak, kan Kakak kan mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta. Berarti itu kan mewakili provinsi kita ya, Kak. Itu tuh awalnya itu ada dari misalnya seleksi kecamatan atau kabupaten dulu gitu nggak, Kak? Pertama memang ada seleksi untuk kota dulu. Maksudnya provinsi. Jadi provinsi itu kita daftar untuk provinsi ya, bukan nasional ya. Jadi provinsi dulu baru nanti tingkatnya ke nasional. Nah, di provinsi itu ada beberapa nama. Ada beberapa nama, kita diwawancara lagi, di interview, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang lumayan sulit. Dan juga, nah dari beberapa nama tersebut, kalau kita memenuhi kualifikasi, nah itu yang dipilih untuk Putri Pariwisata Provinsi. Nah setelah ke provinsi, nanti kita sudah dapat title nama provinsi dan nanti kita majunya ke nasional gitu. Wah, pasti berat ya, Kak ya. Lumayan. Saingan terberat Kakak itu seperti apa sih, Kak, kira-kira? Saingan terberat adalah diri sendiri ya, karena gimana pun kita harus melawan rasa malas, terus Betul banget. Apalagi zaman sekarang itu ya, Kak. ya. Musuh kita itu bukan teman kita atau siapa ya, tapi diri kita sendiri. Seringkali itu diri kita itu membuat boundaries yang kita nggak bisa keluar dari situ. Misalnya kita selalu terjebak nih dengan sifat pemalas kita, terus sifat yang nggak mau kerja keras, yang gimana-gimana harus sama orang lain. Nah itu aku selalu harus untuk kerja keras dan juga nggak boleh nih gini-gini aja hidupku gitu kan. Jadi ya seperti itu. Apalagi kan sekarang kan lagi pandemi gini kan banyak biasanya kan orang-orang pada pesimis tentang masa depannya gitu ya, Kak ya. Iya betul. Mager, ginilah, gitulah. Allah Ya, palingan betul. besok gini. Padahal di tengah kesulitan ini selalu ada kesempatan. Jadi pintar-pintarnya kita aja untuk mencari kesempatan itu, menjalankan semuanya juga dengan sabar, ikhlas. Pasti nanti akan ada buahnya sendiri gitu. Ya betul banget tuh, dengerin Kak Dwina aja yang sibuk kayak gini tetap bisa apa ya, produktif ya, Kak ya. Ya. Walaupun lagi pandemi tetap produktif. Kak, Kakak kan masuk top 10 ya? Ya betul. Betul. Lika-liku apa sih, Kak, selama perjalanan Kakak menempuh Putri Pariwisata? Misalnya kalau Kakak nih misalnya lagi ajang
Terus kakak tuh ada drama atau lika-liku apa gitu kak? Banyak banget. Coba dong kak ceritain. Jadi kendala aku itu karena em, gini ya, kalau kita mengikuti sebuah lomba pasti ada pressure, ada beban tersendiri ya. Entah itu kita lagi down atau memang rasa percaya dirinya emang lagi turun, memang kita lihat nih peserta dari provinsi lain lebih bagus daripada kita. Kita selalu, uh, aku selalu pikir kalau aku ini nggak cukup bagus nih untuk gini, jadi ada rasa insecure ya. Minder duluan ya, Kak? Minder duluan. Kalau sekarang bahasanya insecure gitu. Nah itu juga berlaku di aku gitu. Jadi nggak semuanya lancar gitu. Pasti ada di mana aku ya kadang-kadang aku nangis, aku merasa yang nggak cukup dengan performaku. Misal banyak ini kan kayak kegiatan gitu di Putri Pariwisata seperti Q&A gitu. Nanti ada Q&A, nanti dari Q&A itu kita dinilai performa kita sebagai Putri Pariwisata dan nanti di akhir akan ada penghargaan dan siapa yang memenuhi kualifikasi tersebut akan mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi memang banyak Q&A dan interview-interview lain untuk mencapai top 10 tersebut. Nah, dari situ aku belajar materi pariwisata sebanyak mungkin. Aku coba menghafal undang-undang, terus juga pengertian sustainable, terus juga istilah-istilah pariwisata yang akan diajukan pertanyaannya oleh Kemenpar atau juga sumber-sumber yang besar lainnya di Jakarta gitu. Berarti juga harus menghafalkan itu ya kak, kayak hukum-hukum gitu juga nggak sih kak? Bukan menghafalkan, sebenarnya asal kita tahu aja dan kita bisa mengembangkan jawabannya gitu. Oke gitu ya kak. Kak kan banyak kegiatan di luar kota ya kak. Wisata mana sih kak yang jadi favorit kakak? Tapi bukan di Jogja, di Indonesia gitu. Di Lampung, karena kota kelahiranku juga, kebetulan jadi itu ada suatu air terjun tapi nggak ada namanya dan cuma ada daerahnya doang namanya. Itu air terjun di Talang Padang. Jadi memang benar-benar kita harus jalan untuk turun dan juga turun lagi, terus naik, turun lagi, itu sekitar 45 menit baru sampai air terjun tersebut. Dan memang di situ belum ada yang tahu banyak gitu tentang air terjun di situ dan pohonnya lumayan rimbun dan juga hijau-hijau gitu. Pokoknya bagus banget. Wah jadi pengen kesana nih kak. Iya, amin. Apalagi belum banyak diketahui orang ya. Ya, jadi hidden gem ya sekarang bahasanya. Kalau di Jogja sendiri kakak punya wisata favorit mungkin? Wisata favorit nggak tahu kenapa kota gede ya. Aku selalu suka kota gede dan juga Kasongan gitu. Kenapa tuh kak? Karena aku suka etnik dan juga aku suka barang antik. Mungkin di situ ya yang bisa jadi daya tarik tersendiri untuk tempat tersebut untuk disukai gitu. Jadi aku lebih suka kota gede dan juga Kasongan untuk wisata di Jogja. Berarti udah pernah ke HS Silver belum kak? Udah, kebetulan kemarin perhiasan dan lain-lain disupport sama HS Silver untuk Putri Pariwisata gitu. Dapat gratisan ya kak? Gak gratisan, cuma dipinjemin. Oh cuma dipinjemin. Sponsor ya? Sponsor berarti bahasanya. Kalau di situ berarti kakak juga belajar bikin juga nggak sih kak? Waktu itu sempat ditawarin tapi belum sempat gitu. Jadi belum ada waktunya untuk belajar bikin silver di situ. Tapi di situ aku bisa ngeliat-ngeliat koleksi yang mana pembuatannya juga yang mana yang sulit, yang mana yang harganya memang tinggi banget dan juga mana yang harganya memang fantastis dan lain-lain ya. Jadi cukup banyak melihat di HS Silver. Jadi banyak tahu ya kak? Iya.
Oke, aku pengen denger nih Kak pendapat Kakak tentang industri pariwisata di Jogja. Pendapat aku untuk industri pariwisata di Jogja, mungkin Jogja udah terkenal ya dengan kota pariwisata ya, kota kota gudeg, kota pelajar ya. Dan itu juga menjadi salah satu tagline-nya daerah istimewa Yogyakarta. Dan menurut aku untuk pariwisata di sini sangat-sangat berkembang, terutama di pandemi ini para pelaku wisata mulai menciptakan eh, suatu tempat wisata yang baru gitu loh, buatan manusia gitu, seperti Heha Sky atau dan lainnya juga kan. Dan juga dengan pandemi ini mungkin ada pasang surutnya juga mungkin ya, dengan tutupnya pasar Beringharjo gitu-gitu kan. Jadi Malioboro itu sempat ditutup juga. Jadi perekonomian di Jogja ini lumayan menurun ya untuk pariwisata. Jadi kemarin juga aku kesulitan untuk mengunjungi eh, tujuan wisata di Jogja ini. Jadi kesulitan karena pada ditutup gitu tempatnya. Apalagi kemarin sempat melonjak banget ya Kak. Iya, betul. Omikron tuh sampai daerah Yogyakarta itu merah. Iya, iya, iya. Jadi Sampai semua merah. wisata ditutup. Jadi ditutup dan susah untuk masuk ke museum juga susah gitu. Iya, dibatasin ya Kak. Iya, dibatasin. Kira-kira apa sih Kak yang bisa dikembangkan dari pariwisata Yogyakarta menurut Kakak? Menurut aku karena ada bandara baru ya di Jogja, ini di YIA. Jadi kemarin itu aku sempat ngobrol sama orang dinas pariwisata dan kemungkinan di Jogja ini akan ada wisata pilot, wisata gimana ya? Airplane tourism. Jadi nanti akan ada suatu tempat yang mengenalkan ini sebuah pesawat dan lain-lain dan juga memperkenalkan tourism yang lain dan juga YIA tersebut ya. Jadi akan ada tourism seperti itu sih pas berbincang-bincang dengan orang dinas pariwisata. Tetapi aku belum tahu untuk perkembangan lebih lanjutnya karena belum sempat untuk bertemu lagi dengan orang dinas pariwisata dan ya semoga bisa ada perkembangan maju untuk daerah istimewa Yogyakarta. Iya Kak, kalau di Jogja itu kan juga lebih banyak dikembangkan spot untuk foto-foto biasanya. Betul. Iya ya Kak ya. Dari mulai mungkin wisata alam juga sekarang banyak wisata foto. Terus museum juga sekarang untuk foto-foto. Iya. Karena lagi viral juga ya di TikTok, di Instagram, di Reels kan. Iya. Healing-healing gitu ya. Healing-healing padahal di rumah juga cuma rebahan. Iya, betul. Menurut Kakak, apakah kota Jogja bisa memajukan wisata budayanya seperti di Bali mungkin yang sangat terkenal dengan keberagaman budayanya? Harusnya bisa ya. Karena termasuk juga peran-peran pelaku wisata di Jogja itu sangat berpengaruh ya. Tinggal gimana kita juga membantu mewujudkan itu gitu. Jadi kita juga mulai perlahan untuk membuka mata di budaya Jogja gitu. Jadi tidak semerta-merta kita cuma tahu pariwisata itu cuma ini gitu loh, cuma alam, cuma apa-apa. Tapi kita juga harus tahu budaya di Yogyakarta dan apa yang bisa kita bantu untuk mengembangkan pariwisata budaya di Yogyakarta. Oke, Kak kalau di Bali gitu kan dia kebudayaannya kental ya Kak ya. Kalau misalnya kita tuh kalau berkunjung ke Bali gitu kan sering disuguhi dengan tari kecak. Nah kalau di Yogyakarta kan juga punya nih tarinya sendiri. Nah gitu kira-kira gimana sih Kak caranya untuk menunjukkannya ke orang-orang di luar sana?
Untuk tari sendiri, menurut aku untuk tari tradisional, itu mungkin di Jogja sudah banyak sanggarnya dan, banyak juga, wisatawan mancanegara itu belajar, tari-tari tradisional di situ. Mungkin, kita juga harus menggemburkan lagi ini wisata sanggar ya. Jadi bisa jadi, wisatawan mancanegara ini lebih tertarik di wisata sanggar. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang berlatih tari tradisional di Jogja begitu sih. Apalagi kalau misalnya ada turis asing gitu kan biasanya ke sini untuk lihat budaya, untuk belajar mereka suka gitu ya Kak ya. Benar. Oke. Sebagai Putri Pariwisata Indonesia tahun 2021, apa harapan Kakak terhadap perkembangan wisata di Kota Jogja, terlebih soal wisata budayanya? Harapannya pasti semoga Jogja lebih maju di budaya dan juga tourism yang lain yang akan dikembangkan dari tahun ke tahun. Semoga juga masyarakat lebih sadar dengan potensi kita yang sangat besar ya. Dan juga semoga para pelaku pariwisata ini mulai menggencarkan promosi di bidang budayanya juga gitu. Oke, kalau misalnya nih ya Kakak diberi kesempatan untuk membuka wisata seperti apa sih yang Kakak pengen buka biar mungkin orang-orang luar tuh tertarik banget gitu loh Kak, kayak limited lah. Karena aku suka batik ya, jadi aku pengen banget buka wisata batik gitu. Batiknya bisa yang memang batik pure cap atau memang batik yang memang modern gitu. Jadi walaupun memang ada tagline Kota Batik di Jogja ini, tapi aku masih ingin menggencarkan promosi batik karena batik juga di luar mulai diklaim-klaim sebagai bukan punya negara kita ya. Jadi kita harus mengembalikan identitas negara kita juga dengan batik tersebut. Iya betul banget Kak, banyak banget kayak negara-negara di luar sana yang mengklaim kalau itu batik punya negara kita, bukan punya negara Indonesia, padahal itu udah jadi budayanya Indonesia, gitu ya Kak ya. Ya. Oke, mungkin ada teman-teman di rumah yang ingin bertanya. Ya boleh dipersilakan. Boleh bertanya loh. Ada teman-teman yang ingin bertanya di rumah? Atau mungkin dari tim kami ingin bertanya? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Berliana Octavia India. Saya mau tanya nih Kak, Kakak kan habis lulus dari SMK 4 langsung ikut ajang Putri Pariwisata atau kuliah dulu atau ikut kegiatan apa gitu Kak? Jadi lulus dari sini itu 2019 dan ajang Putri Pariwisata itu baru 2021. Jadi memang aku kuliah dulu untuk beberapa semester dan mulai meyakinkan diri nih apa bisa aku kuliah di sambi pageant gitu kan. Jadi aku mulai meyakinkan diri dulu, mulai belajar perlahan ini apa aja yang harus disiapkan. Dan ketika sudah waktunya aku memang siap dan saat itu juga aku join Putri Pariwisata gitu di 2021 gitu. Berarti kakak ini juga sempat udah merencanakan ya Kak? Iya betul. Oke. Terima kasih kakak sudah menjawab. Ya terima kasih pertanyaannya ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Asri Kasari. Saya mau nanya nih Kak, Kakak kan kuliah di Fakultas Sastra Inggris. Ya. Sebenarnya ada kesulitan enggak sih dalam memahami dan mempelajari bahasa Inggris? Karena kami di UPW juga dituntut untuk bisa berbahasa Inggris. Terus ada tips dan trik enggak biar bisa lancar bahasa Inggris? Ya, terima kasih. Oke, thank you ya pertanyaannya. Untuk bahasa Inggris di sastra Inggris itu lumayan sulit karena kita memang
materinya disampaikan juga dengan bahasa Inggris dan juga kalau memang berminat masuk di sastra Inggris atau memang ranahnya adik-adik di tourism juga harus bahasa Inggris ya. Jadi aku dulu belajarnya kayak gini. Aku selalu ngomong sendiri di depan kaca. Ngomong sendiri di depan kaca. Apapun, ngomel apapun, mau curhat, mau ngomel, mau apa kek. Aku kesel, aku lagi happy, aku selalu ngomong sama kaca. Dan aku selalu menganggap kaca itu teman aku, dia yang mendengarkan aku ngomong ini bahasa Inggris gitu. Karena dengan kita berlatih, kita juga tahu aksen kita gimana, grammar kita gimana, dan kita juga tahu kelemahan kita gitu loh. Jadi dengan melihat di kaca juga, kita juga tahu nih pelafalan kita di mulut itu juga kadang ada yang salah gitu. Jadi kita bisa take notes itu, aku biasanya take notes di kertas kecil gitu, kalau enggak di HP. Nah nanti yang salah-salah itu aku gunakan translate. Nah di translate itu kan ada ini ya, ada icon kayak untuk suara ya. Nah itu pelafalan yang benar gimana, pelafalan yang aksennya Inggris gimana, aksennya Amerika gimana. Jadi memang dengarnya itu berulang-ulang. Jadi antara kamu memang kalau lagi males juga kamu bisa nonton YouTube yang bahasa Inggris dengan subtitle juga bisa. Tapi untuk lebih serius ke bahasa Inggris kamu harus lepas itu subtitlenya. Jadi memang mengerti dulu kata-katanya. Enggak harus yang gimana ya, yang perfect itu enggak harus. Jadi asalkan kamu tahu itu topik tentang video itu tentang apa, nah itu kamu mulai ada perkembangan gitu. Jadi memang harus dicoba lagi untuk speakingnya, listeningnya, juga pelafalannya juga harus di take notes gitu. Ya, terima kasih Kak sudah menjawab. Ya. Tapi aku juga mau nanya nih Kak, kalau ngobrol di depan kaca itu kan otomatis nggak bisa jawab ya Kak. Nah itu tuh kayak kita tuh mendengar sendiri kalau pelafalan kita salah atau bagaimana Kak? Kaca juga nggak bisa jawab ya. Mungkin gini, yang aku maksud pelafalan kita salah itu misal kayak kurang gitu. Kita pasti ada ya insting manusia kayaknya pelafalannya nggak gini deh gitu ya. Jadi di situ juga aku langsung searching nih gimana pelafalan yang benar gitu. Dan juga kadang kita orang Indonesia pelafalannya too much ya. Karena misal kita ngomong something gitu. Dan di mulut kita juga something gitu. Ya, jadi bener. Agak lebay ya. Ya benar. Nah itu harus ini lagi di subtle gitu. Jadi harus dibenerin lagi. Karena orang Indonesia kebiasaan dengan medoknya. Terkhusus juga orang Jawa, orang Jogja ya. Jadi kita kalau pelafalan bahasa Inggris biasanya harus mendengarkan lebih sering lagi gitu materi atau video YouTube, atau kalau kamu suka musik-musik bahasa Inggris juga it's a good thing to learn gitu ya, karena dari lirik-lirik itu you can get the meaning of the song and then kamu juga bisa cari tahu nih apa sih artinya song ini gitu. Iya betul banget Kak, kalau dari dengerin musik aja kita kadang suka nyari-nyari artinya. Betul. Gitu. Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tria Ramadhani. Saya mau tanya nih, kan kakak itu sibuk sama pekerjaan yang di luar kota ya. Sedangkan kakak kan juga mahasiswi. Gimana sih cara membagi waktunya antara pekerjaan dan kuliah? Makasih. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi untuk membagi waktu itu balik lagi ke diri sendiri gitu. Kalau aku sendiri sudah mempersiapkan jadwal, sudah di note gitu. Aku biasanya catat itu di notes di HP ya. Jadi untuk kuliah ini juga online ya, lagi online ya kuliahku. Jadi itu juga menguntungkan juga buat aku gitu loh, untuk bisa nyelonong ke Jakarta gitu. Kalau
aku lagi offline itu susah banget ya, dan dulu juga aku nggak pernah gitu ambil job di luar kota selagi aku offline. Dan online ini menguntungkan sekali ya untuk aku untuk menyelonong gitu ya. Jadi memang membagi waktu itu sulit, kadang juga keteteran tugas, keteteran ujian juga gimana, bingung bagi waktunya. Tapi semua itu aku jalanin aja sih, kayak aku juga bagi waktu, aku catat ini jam-jam photoshoot misal jam segini, jam-jam ujian misal jam 3, aku bisa izin dulu ke orang yang foto aku ini, boleh nggak ini ujian dulu, itu pasti boleh gitu. Karena gimana pun kita juga manusia ya, jadi orang juga mengerti gitu loh. Jadi ya gitu sih untuk membagi waktunya. Oke. Kakak pernah nggak sih kak kalau waktu kakak kuliah offline, terus bertabrakan dengan job gitu pernah nggak sih kak? Pernah. Terus gimana tuh kak? Jadi gini, ini nggak boleh ditiru ya. Oke, silakan kak. Kadang-kadang kalau memang klien tersebut udah booking dari jauh hari dan ternyata tabrakan dengan jam kuliah atau aku lupa di jam segitu ada kuliah, aku biasanya izin dengan DPA aku, dosen pembimbing ya. Jadi aku izin untuk tidak kuliah offline dulu ya, mungkin bisa disambi online juga gitu kan. Jadi as long as gurunya juga nggak apa-apa, dosennya juga nggak apa-apa, jadi tenang sih, kerjanya bisa tenang gitu. Dan ya kalau kalian bandel-bandel dikit gitu nggak apa-apa sih. Untuk cerita ya kak? Iya, untuk cerita aja gitu. Tapi jangan ditiru ya, jangan sering-sering gitu maksud aku gitu. Kadang kita juga punya boundaries yang nggak apa-apa bandel gitu kan, masih muda. Untuk cerita ke depannya Untuk nanti. cerita ke depannya, untuk lihat-lihat juga ini emang buruk atau enggak, ini emang merugikan atau enggak. Nanti kan bisa dievaluasi sendiri gitu. Kalau memang keseringan bolos kan bisa rugi ya. Dan untungnya aku nggak pernah bolos lebih dari 2 kali ya selama ini. Dan alhamdulillahnya bisa mengontrol itu semua gitu. Oke, kalau tugas pernah ketinggalan nggak kak? Pernah dong. Terus gimana tuh ngejarnya? Jadi kuliah itu ada submission date. Jadi ada waktunya di situ, ada tertera kalau kamu telatnya berapa hari gitu, dan juga kamu ngumpulnya tepat waktu nggak ini gitu. Jadi aku pernah memang beberapa kali ngumpulnya memang telat gitu. Tapi alhamdulillahnya lagi dosenku ini di fakultas aku ini santai-santai orangnya. Jadi aku selalu bilang ke mereka, ma'am, may I got the time extension for this submission, misalnya kayak boleh nggak ma'am saya minta perpanjangan waktu sedikit karena saya juga misal aku lagi nggak enak badan gitu. Aku memang jujur aku lagi nggak enak badan nih, atau lagi ada kegiatan apa gitu, dan mereka dengan welcome-nya, iya nggak apa-apa kita kasih perpanjangan waktu misalnya sehari atau enggak 12 jam gitu. Jadi memang dosen pengertian itu memang suatu ini ya, anugerah ya. Langka gitu. Dispensasi ya kak? Dispensasi waktu ya, Betul. tapi nggak sering juga. Iya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Atau mungkin dari teman-teman di rumah sudah ada yang mau bertanya? Teman-teman di rumah boleh tanya juga, boleh. Silakan yang mau bertanya on mic, boleh. Silakan teman yang mau bertanya, on mic boleh. Atau mungkin on cam juga boleh loh. Yuk on cam yuk, biar bisa lihat
cantik gantengnya gitu kan UPW. Iya, biar bisa berinteraksi langsung. Iya. Mungkin. Ada pertanyaan ya? Permisi Kak Dewi. Saya mau bertanya. Iya, halo. Sebagai anak pariwisata, Ya. sebagai anak UPW, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia? Kan dengan kondisi Indonesia yang sekarang sedang terdampak pandemi COVID ini, jadi pariwisata di Indonesia secara keseluruhan kan menurun semua. Nah, apa sih yang bisa kita lakuin buat kontribusi supaya pariwisata itu bisa berkembang lagi? Oke. Thank you pertanyaannya. Sebagai siswi UPW ya, aku menyarankan kalian untuk memang belajar yang giat, mengetahui dulu seluk-beluk pariwisata, karena dunia pendidikan sama dunia kerja nanti sangat berbeda gitu dengan ekspektasi kalian. Jadi di sini juga diajari praktek juga ya pastinya. Dan aku harap kalian bisa mencerna ilmu-ilmu itu semua dengan baik dan jangan malas-malasan untuk mencatat ya, karena memang penting, dan juga latihan di rumah dan juga baca-baca buku materi gitu. Jadi kalian juga nggak cuma belajar doang, tapi kalian juga memperhatikan nih gimana nih ini materi bisa kayak gini. Misal kayak di materi tersebut ada guiding, pasti guiding ada tips and triknya juga kan untuk cara biar kita luas untuk komunikasi dengan wisata mancanegara. Misal kalian bisa mempelajari taktik-taktik yang memang kalian minat gitu. Misal kalian minatnya di tiketing, kalian mulai belajar tuh cari-cari untuk ilmu-ilmu tiketing lainnya yang nggak diajarin di sekolah gitu. Dan juga untuk guiding, misalnya kayak aku dulu suka guiding, aku minatnya ke guiding. Jadi aku lihat video-video ada orang menjelaskan tentang pariwisata tersebut gitu oleh turis lainnya. Dan juga mungkin nanti kedepannya kalian di dunia kerja akan lebih siap dengan mempersiapkan materi-materi yang sudah kalian pelajari di SMK gitu. Ya, karena dunia bekerja itu lebih keras ya Kak ya. Betul. Terima kasih untuk Fristia yang sudah bertanya. Untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya yang di rumah? Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin udah nggak ada ya? Oke, Kak, aku punya pertanyaan pribadi nih. Dari pelajaran perjalanan wisata di sini, Kakak tuh favoritnya pelajaran apa sih, Kak? Favoritnya selalu guiding. Kenapa itu, Kak? Karena itu tadi ya, aku suka bahasa Inggris juga, suka ngomong bahasa Inggris kan, jadi bisa disalurkan gitu. Dan juga guiding kita di lab yang sana ya, ada bisayonya. Ada bisnya, Kak. jadi kayak lucu aja gitu ya, kayak seru gitu kan, ada bis sendiri, bis beneran lagi. Udah pernah guiding di bis tayo belum, Kak? Beberapa kali kan memang kita praktek di situ ya, memang ujian juga di situ gitu. Jadi
Ya pakainya tayo gitu. Dan audiensnya juga teman-teman kita sendiri ya Bu Tita ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Pertanyaan terakhir nih dari kami. Kenangan apa sih Kak yang berkesan banget selama Kakak sekolah di SMK Negeri 4 Yogyakarta ini? Kenangannya ya pasti di kelas dengan teman-teman yang berbeda watak-wataknya ya. Meskipun kita banyak berantem juga, banyak salah paham dan lain-lain, tapi memang kenangan SMA memang indah ya. Dan juga apalagi kita touring keluar kota juga bareng gitu. Jadi di bis nyanyi-nyanyi, ada yang gimana-gimana, ada yang cowok-cowok pada dangdutan, ada yang joget-joget kan, ada yang jadi bencong gitu kan. Jadi Nggak terlupain ya Kak iya, ya? jadi banyak kenangan, banyak seru-seruan gitu. Apalagi event MICE yang di Bali juga ya, Betita ya Dioni. Kita juga bikin event MICE waktu itu di Hotel Niki ya Bu Tita ya. Di Hotel Niki di Bali ada kita bikin kalau nggak salah judulnya One Night to Remember ya, kalau nggak salah ya. Di situ kita adain games, adain memang seru-seruan, joget-jogetan gitu. Dan kita juga waktu itu ketua kelas kita namanya Hasan, dia bikin jadi kita itu kan selama sekolah ini kan videonya banyak tuh, apa aja di videoin gitu, video lucu, video lagi nangis, video lagi marah-marah, di videoin semua. Jadi di malam itu benar-benar untuk kita bersenang-senang dan untuk kita mengenang kenangan yang di SMA. Jadi semua video itu diedit sama Hasan, dijadiin video beberapa puluh menit gitu. Jadi kita tonton. Ada videonya guru-guru juga, ada yang video, pokoknya banyak deh. Nah di situ diedit jadi satu video, di situ pada nangis, di situ ada yang memang ketawa, cengeng gitu-gitu kan. Jadi memang kenangannya banyak gitu di SMA. Untuk memori ya Kak ya? Ya betul. Oke. Dari perbincangan kita tadi sama Kak Dwina, hebat banget loh ini kita bisa menghadirkan Kak Dwina Terima yang kasih super sibuk ya. kayak gini bisa datang. Banyak Enggak juga kok. ilmu yang kita gali yang bisa Kakak sampaikan kepada kita, bermanfaat. Banyak sekali informasi juga yang kita dapatkan dari Kak Dwina ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih Kak sudah menyempatkan Ya, terima datang ke kasih ya. SMK Negeri 4 Yogyakarta lagi. Aku yang makasih juga untuk Iya. kalian. Baik, sekian dari saya selaku moderator pada webinar pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Saudari Anissa Nur. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir acara. Saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Guru yang terhormat yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan dan hadir dalam acara webinar pada siang hari ini. Saya juga terima kasih kepada Kak Dwina yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke SMK Negeri 4. Dan juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bergabung lewat online. Jika ada salah kata, mohon untuk dimaafkan, baik yang tidak sengaja maupun disengaja. Sekian dari saya dan juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.